Salah satu film yang akan menginspirasi kita semua tentang bagaimana kerasnya kehidupan, perjuangan, dan pengorbanan adalah berjudul The Billionaire yang dirilis tahun 2011, di mana film ini akan cocok sekali dengan sebuah quotes yang berbunyi bahwa kesempatan memang tidak akan datang dua kali, tapi dia akan selalu datang pada siapapun yang tidak pernah berhenti mencoba. Dan agar kita sama-sama mendapatkan motivasi tentang kehidupan tanpa bertele-tele ria di awal, mari kita langsung saja ke alur filmnya. Top adalah remaja biasa yang awal perjalanan bisnisnya dimulai dari sejak dia masih SMA dan mendapatkan dolar pertamanya dari perdagangan senjata. Tentu saja dengan usianya saat ini, senjata yang dimaksud adalah item koleksi senjata langka yang Top miliki pada gamenya saat ini. Untuk satu set sepatu langka yang Top miliki, dia mampu menjualnya dengan nilai yang cukup mahal, yaitu 5 juta rupiah. Sedangkan dirinya masih punya banyak item langka lain seperti perisai, baju zirah, pedang Totsuka yang nilai per itemnya tentu lebih mahal dari hanya sebuah skin sepatu. Dengan meminjam rekening sang paman, Top mencairkan dolar pertamanya membuatnya sangat percaya diri dalam menatap masa depan, seolah semuanya akan sesuai harapan. Dimana sikap seperti itu dikenal sebagai masa aktualisasi seseorang, yang artinya saat ini Top ingin mengatakan bahwa dirinya berbeda dengan siswa pada umumnya. Iniผมยังมีรองเท้ามังกรอีกตั้ง8 คู่นะยอดน้องเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะเนี่ย Benar saja, hal itu Top perlihatkan dengan menggunakan uangnya secara tidak bijak, seperti sengaja datang terlambat ke sekolah, membeli sebuah mobil baru, menyogok satpam sekolah, yang akhirnya Top mendapatkan hukumannya dari kepala sekolah. Menaiki mobil barunya, Top mengajak pacarnya jalan-jalan dan membeli jajanan kaki lima demi menyenangkan sang pacar, yang ketika Top pulang, kedua orang tuanya pun sudah menunggu sedari tadi karena kesal pada Top yang pulang larut malam. Mereka juga mempertanyakan dari mana sebenarnya Top mendapatkan uang hingga bisa membeli banyak sekali komputer bahkan mobil baru. Top sendiri sebenarnya beberapa kali sudah menjelaskan bagaimana dia bisa dapat uang dari game yang dia mainkan, tapi namanya orang tua, mereka belum bisa mengerti penjelasan Top dan malah mengira anaknya itu ikut taruhan slot dan judi-judi online. Waktu pun terus berlalu, alih-alih mendengarkan nasihat orang tuanya untuk belajar agar lulus dan bisa masuk universitas seperti pemuda berpendidikan pada umumnya, Top justru semakin menjadi-jadi dengan penampilannya sekarang yang terlihat mengecat rambutnya disertai pengumuman ketidaklulusannya masuk universitas. Top bahkan membeli sebuah PS baru demi bisa bermain game sepuas hatinya. Hui, ล่นเหมือนเกินใหม่เลยว่ะพี่อ่ะพี่ให้เลย 25,000 Tapi apa yang akan dilihatnya setelah sampai di rumahnya nanti benar-benar akan merubah cara pandang Top dalam menjalani kehidupan. Dari apa yang dilihatnya barusan, Top bertekad untuk bisa masuk universitas seperti yang orang tuanya harapkan, tapi dengan uang yang dimilikinya sekarang dan sang ayah yang tidak mau membiayai kuliahnya jika hanya di swasta, Top pun lebih memilih berbisnis dulu dengan menjadi penjual DVD bajakan. Sebanyak 50 unit DVD yang Top beli nyatanya tidak ada satupun yang berfungsi normal. Pendeknya, Top sudah kena tipu untuk ide bisnis pertamanya, dan atas kejadian itu ayah Top menyarankan agar anaknya itu masuk kuliah saja dulu. Jangan berbisnis di usiamu yang sekarang, ayah yang akan bayar dimanapun kamu kuliah. Karena jangankan seusiamu, orang dewasa saja banyak yang tidak bertahan dalam dunia bisnis. ตอนไม่ได้เป็นลูกจ้างปานะไปมาผมก็กลับไปเรียน Terlanjur gengsi dan tak mau diatur sang ayah, Top menolak uang yang ayahnya berikan dan lebih senang mencari jalan ninjanya sendiri dengan menggadaikan jimat pusaka warisan turun-temurun yang keluarganya miliki. Dari jimat itu, Top mendapatkan uang sebesar 100 baht yang benar-benar dia gunakan untuk bisa kuliah. Namun meski begitu, di hati kecilnya Top tidak pernah menyerah pada jiwa bisnisnya.
Top yang masih pakai seragam itu masuk dan melihat mesin-mesin produksi semi otomatis dan tidak seperti kebanyakan orang yang biasanya dan harusnya menentukan dulu tentang apa ide bisnisnya, riset dulu lokasi tempatnya. Top justru terlebih dahulu membeli alat produksinya yang kebetulan adalah mesin kacang sehingga bisa dibilang ide bisnisnya cukup mengsembarangkan. ที่กล้วยน้ำไทย30,000ก็ซื้อได้แล้ว Bermodal pensil dan buku catatan, Top belajar dan survei langsung di lapangan dari semua penjual kacang yang ditemuinya. Top mencatat semua yang bisa didengarnya dan sampai di rumah, Top mengkombinasikan semua yang dipelajarinya dan menghasilkan sebuah karya seni versi Deidara, yaitu ledakan. Entah apanya yang salah, tapi yang pasti untuk percobaan keduanya Top meminta sang paman untuk mencobanya duluan dan มันหมายความว่าไงวะลุง ม้าว่ามันอร่อยเลยนะ ya, Top berhasil memasak sebuah kacang yang sangat lezat bahkan melebihi kacang-kacang di luaran sana. Bahkan ayahnya yang tadinya kesal pun kini dengan tidak sadar sudah menghabiskan 2 piring penuh kacang yang Top sajikan. เกาลัดอร่อยจริงๆเลยหรือซื้อมาจากเยาวราชป่ะ Selanjutnya dengan berlokasi di sebuah mall center Thailand, Top membawa semua keperluannya termasuk patung Dewi Keberuntungan pemberian si ibu, yaitu patung Dewi Kuan Yin, di mana beliau adalah sosok Dewi paling welas asih menurut kepercayaan agama Buddha yang kisahnya dulu saya sering tonton di film Sun Gokong. Top mendirikan stand kiosnya di sana berpikir bahwa itu tempat paling strategis dengan sang paman yang akan menjaga tokonya. Namun nampaknya sang Dewi belum berpihak pada Top karena untuk hari pertama jualannya Top hanya mendapatkan beberapa bat uang saja. ซื้อทางนี้ครับเกาลัดครับครับเกาลัดอร่อยมันครับ Bonus, diskon, promo, dan lain-lain semua Top catat demi pertumbuhan usahanya sampai pada titik di mana dia melihat bapak-bapak penggalang dana yang berdiri menunggu receh tepat di depan toilet. Barulah Top sadar bahwa salahnya selama ini adalah tempat pemilihan lokasinya. Tanpa ragu, Top memindahkan kios kecilnya tepat pada pintu masuk mall di mana orang-orang akan berlalu lalang di sana. Namun entah karena mabok atau saking bersemangatnya, Top justru mengeluh tentang masih sepinya pelanggan, padahal mallnya saja belum dibuka. แม่งเงียบเชี่ย ใจเย็นๆน้องต๊อบนี่เพิ่งขายวันแรกเองนะเนี่ย Di sini kita akan diperlihatkan betapa semangat atau bahkan ambisinya seorang Top dengan sangat terburu-burunya berniat akan membuka cabang baru yang bahkan diharapkan bisa mencapai 10 cabang, yang padahal itu masih hari pertamanya setelah pindah lokasi. Mesin baru pun datang bertepatan dengan pacar Top yang tahu bahwa Top sekarang sedang merintis usaha tanpa memberitahunya, sehingga membuatnya sedikit kecewa, ditambah lagi dengan kabar dari temannya yang mengatakan bahwa Top akan di-DO dari universitas jika tidak serius dalam menjalani kuliahnya. ทำไมต้องให้เรารู้จักคนอื่นนะต๊อบนี่เรายังเป็นแฟนกันอยู่หรือเปล่าอ่ะอย่ามาเสี่ยงแบบนี้เลยต๊อบ Satu lagi masalah datang saat mesin kacangnya mengotori langit-langit mall, membuat Top harus lembur demi bisa membersihkannya karena jika tidak Top tidak akan lagi diizinkan untuk berjualan di sana. Ditemani sang ibu, Top mengecat atap mall sampai larut malam, sampai datanglah Pak Satpam yang mengatakan bahwa waktu yang diberikan kepadanya kini sudah habis, padahal sedikit lagi Top bisa selesai, membuatnya berinisiatif untuk menyogok Pak Satpam agar diberi waktu tambahan, tapi yang terjadi พี่เป็นแม่ของน้องใช่ไหมครับอบรมลูกบ้านนะครับ พอแล้วลูกไม่ต้องทำแล้ว ไม่มา Berkat itu Top merasa sangat marah karena Pak Satpam menganggap ibunya telah gagal dalam mendidiknya jadi orang jujur, di mana puncak masalahnya lagi adalah saat itu juga sang ibu meminta Top membuat paspor untuk keluarga mereka pindah ke Cina karena sang ayah mengalami rungkat besar sehingga semua asetnya harus disita. ไปกับป้ากับมาเถอะนะ นี่มีอะไรทำไมไม่มีใครบอกต๊อบเลยวะ น้องจะถ่ายแล้วมองกล้องด้วย Di tengah wajah lemasnya yang masih merasa kesal orang tuanya telah memutuskan sepihak, Top tiba-tiba membatalkan pembuatan paspornya, memutuskan untuk tetap tinggal di Thailand demi memperjuangkan mimpinya selama ini. ป้าขอโทษที่
กลับไปเรียนหนังสือ Selanjutnya ketika merasa tak punya siapa-siapa lagi, Top secara tak sengaja bertemu dengan pacarnya yang lama sekali tidak dihubunginya karena sibuk dengan kacang-kacangan. Top memeluk dan menceritakan tentang bisnisnya yang sudah tidak lagi diizinkan beroperasi. Di tengah perjalanan, Lin yang pesimis dengan jalan ninja yang ditempuh sang pacar memintanya agar daftar kuliah lagi saja daripada ngurusin sesuatu yang menurutnya masih belum waktunya, kan akan lebih terjamin ketika lulus nanti bisa langsung melamar kerja. Menariknya adalah sambil ngangguk-ngangguk tidak jelas, Top justru mendapatkan ide bisnis barunya setelah Lin memberikannya oleh-oleh berupa rumput laut. นี่ซื้อสาหร่ายทอดมาด้วย Ya, Top berpindah haluan ingin menjadi produsen rumput laut setelah mendengar Lin membelinya dari luar kota, yang itu berarti di dalam kota sendiri belum pernah ada yang memproduksinya. Untuk itu Top menjual semua mesin kacangnya dulu dan membeli banyak sekali rumput laut, yakin bahwa bisnisnya kali ini pasti berhasil, mendedikasikan semua kemampuannya untuk bisa bangkit. Namun sampai stok percobaannya mau habis, Top belum mampu menciptakan rumput laut yang dia harapkan. Dạy vậy. Untuk membeli stok berikutnya, Top menjual beberapa komputernya yang dulu menjadi penghasil dolar pertamanya, hingga sang paman yang mulai pesimis pun menyarankan Top agar tidak terlalu keras kepala dan agar menyusul ibunya saja ke Cina. น้องต๊อบลุงไม่อยากทำอีกแล้วลุงไม่อยากทำแล้วล่ะ Di tengah hujan lebat malam harinya, Top membawa stok rumput lautnya lagi, dan akan tetapi betapa kagetnya Top saat mendapati sang paman sudah tergeletak tak berdaya. Dengan segala inovasi yang Top sudah lakukan dan ditambah sang paman yang masih dirawat berkat kejadian semalam, siangnya Top menggoreng dan mencoba sendiri hasil produksinya, tapi tentu saja masih jauh dari kata layak produksi, dan bahkan tidak satu pun stok yang tersisa lagi, sampai akhirnya Top melihat sebungkus lagi yang semalam jatuh dan terkena tetesan air hujan. Top menggoreng dan melihatnya berbeda dari yang lain karena yang kali ini tidak lepek atau tidak layu seperti sebelumnya, dan saat dikunyah rasanya benar-benar gurih sempurna seperti sempak kuntilanak. Sebagai pelanggan pertama, Top meminta sang paman mencoba rumput lautnya yang tanpa menunda waktu sedikit pun Top membuka outlet pertamanya yang ramai sekali pembeli dibandingkan usaha kacangnya dulu. Sementara itu, Lin terus menghubungi Top agar pacarnya itu kembali meneruskan pendidikannya setelah mengikuti tes masuk kuliah barunya, yang tentu saja Top sama sekali tidak peduli, bahkan tidak menjawab panggilan dari Lin satu kali pun, membuat Lin nampaknya benar-benar menyerah tentang pacarnya itu. ถ้าคิดว่าคุณจะรวยคุณก็จะรวยถ้าคิดว่าคุณจะสำเร็จคุณก็สำเร็จ Kembali pada Top dengan targetnya yaitu 1 juta baht atau setara 500 juta rupiah per tahun dari bisnisnya yang sekarang, yang nampaknya tidak akan susah melihat ramainya pelanggan yang datang. Dan bersamaan dengan itu Top mendapatkan panggilan dari ayahnya. Sempat diajak untuk menyusul ke Cina oleh sang ayah, Top dengan pedenya justru menanyakan berapa hutang ayahnya dan berniat membayarnya dari penghasilannya sekarang. Namun betapa kaget dan putus asanya Top saat mendengar hutang ayahnya itu ternyata sebesar 40 juta baht atau 12 miliar rupiah, yang itu berarti dengan targetnya saat ini Top butuh paling tidak 40 tahun untuk melunasi semua hutang ayahnya. Di rumahnya, Top baru ingat bahwa dulu sempat meminta temannya untuk merekam semua materi yang disampaikan dosen saat Top bolos kuliah untuk Top dengarkan, barangkali ada sesuatu yang bisa Top ambil dan lakukan untuk kondisinya saat ini, yang isinya kira-kira begini. เขาเชิญด้วยพี่น้องครับเขาเชิญด้วยเดินเข้ามาเนี่ยมากินงานเอายกตัวอย่างมากินงาน Top baru sadar bahwa yang perlu dia lakukan adalah menciptakan dan membentuk konsumennya sendiri di setiap kota-kota besar, bahkan di pedesaan, dengan memasukkan produknya di perusahaan bernama 7-Eleven. ทั่วประเทศ Bermodalkan nekat, pagi harinya Top mendatangi kantor 711 dan bertemu seorang bapak-bapak yang sedang latihan untuk mempresentasikan produknya. Sampai si bapak itu pulang, Top justru dikira anak dari si bapak tadi karena usianya yang masih sangat muda. Dan parahnya lagi, Top tidak menaruh namanya di antrian meja depan, membuatnya harus menunggu sangat lama untuk bertemu sang manajer.
แล้วน้องมาแจ้งชื่อเราหรือยังคะ Akhirnya saat bertemu pun belum juga Top memperkenalkan produknya, Nyonya Pu langsung mengatakan bahwa produk Top belum siap untuk dipasarkan karena kemasannya sama sekali tidak menarik dan terlalu besar untuk etalase 711. Berpindah pada Lin yang baru tahu kondisi pacarnya itu. Saat Lin melihat rumah Top akan disita, Lin sedih bercampur marah pada Top yang kenapa Top tidak cerita tentang semua kondisinya, membuat Lin merasa tidak dianggap dan bukan siapa-siapa. ลินก็คงไม่พูดแบบนี้หรอก Bukan justru merasa bersalah dan minta maaf pada Lin, Top malah semakin menjadi-jadi dengan memutus hubungan mereka dan meninggalkan Lin begitu saja. ต้องกรรมการ ลินกลับบ้านเถอะ Dan memang segitu saja scene sedihnya karena besok paginya Top kembali on the track dengan tujuannya dengan akan membuat kemasan baru yang lebih menarik dan cocok untuk produknya. แกไม่แก่มาอยู่ที่โคนออกแบบ Selanjutnya dengan kemasan barunya Top optimis dan kembali lagi untuk mengajukan produknya. Namun yang namanya proses tentu banyak sekali cobaan yang perlu Top cobain, di mana kali ini si penunggu lobi mengatakan bahwa Nyonya Pu tidak punya waktu sama sekali hari ini. อ้าว น้องไม่ได้นัดมาก่อนเหรอคะ ไม่เป็นไรครับ ผมรอได้ Selama 6 jam Top menunggu kepastian sampai akhirnya dia sadar bahwa Nyonya Pu bukannya sibuk tapi memang tidak mau menemuinya lagi setelah melihat produknya kemarin, membuat sisi kesabarannya hilang dan lebih memilih pulang. Dengan putus asa, Top berikan semua rumput lautnya pada Pak Satpam yang kebetulan satu lift dengannya dan dengan lemas beranjak keluar kantor dan menelpon sang ibu. ทำอะไรอยู่อ่ะ คุยได้เปล่า แค่จะโทรมาเฉยๆ Top mengadukan semua proses pahitnya selama dirinya berjuang dan sampai akhirnya Top memutuskan untuk menyusul keluarganya ke Cina. Namun di sisi lain nampaknya takdir berkata lain saat produk Top yang ditinggalkannya itu justru kini sampai di tangan para pegawai kantor dan juga sampai di tangan Nyonya Pu dan dikunyahnya. Membuat Top akhirnya diterima untuk memasarkan produknya di 7-Eleven yang notabene adalah perusahaan besar yang punya ribuan cabang di berbagai negara. Masalahnya kali ini Top harus memenuhi syarat kuantitas produksi yaitu setidaknya 72.000 kemasan setiap bulannya yang mustahil Top penuhi dengan produksi rumahan yang selama ini dia lakukan. Ditambah sebulan lagi Top harus punya pabrik yang akan perusahaan inspeksi apakah memenuhi standar good manufacturing practice atau tidak. ลุงเด็ก 19 อย่างผมอ่ะ ตึกแถวสมุทรปราการก็เตรียมขายทอดตลาด Pusing karena niatnya meminjam modal pada bank ditolak, Top sejenak memberikan refleksi pada otak kirinya dan memutar musik kesukaannya dan mengeraskan volumenya. Tak ada kredit usaha rakyat, jual mobil pun jadi. Begitu kira-kira yang Top lakukan dengan menjual mobil satu-satunya itu dan memilih naik angkutan umum dulu daripada kesempatannya kali ini hilang. Membawa beberapa bahan mentahnya, Top di stasiun justru melihat Lin yang nampaknya sudah bahagia dengan kehidupan barunya. Dan bahkan Lin sudah punya pacar baru yang tentu saja membuat Top mengsedih sampai-sampai tak mau ikut satu kereta dengan mereka. Sebelum inspeksi dilakukan malam harinya, Top merenung bersama si paman sambil lalu mengatakan bahwa dirinya terlalu berani dalam berpikir dan bertindak. Yang ditimpali oleh si paman justru itu adalah nilai plus dari dirinya yang tanpa semua itu Top tidak akan pernah sampai di titiknya yang sekarang. Singkat cerita, tim GMP yang saat itu ditemani Nyonya Pu segera melihat seluruh sudut pabrik yang awalnya dikira hanya pintu masuknya saja karena sangat kecil untuk ukuran sebuah pabrik. Terdapat beberapa PR yang Top harus benahi terkait pabriknya yang itu membuat Nyonya Pu belum bisa memberikan keputusan dan akan mengabarinya lewat faksmil yang akan dikirim Nyonya Pu setelah melakukan perundingan. Saat hendak pulang, sang paman menyuruh Top untuk menyuap mereka agar pabriknya disetujui yang hampir saja Top lakukan. Tapi jika kalian ingat, di awal Top pernah melakukan hal itu dan hasilnya malah membuat ibunya dimaki-maki, membuat Top tak ingin mengulanginya dan memilih menjaga nama baik ibunya. รีบเตรียมของแพ็คส่งเขาเถอะลุง ไม่เป็นไร น้องตอบทำดีแล้ว Waktu yang ditunggu pun tiba di mana hasil inspeksinya sudah keluar dari mesin faksmil yang Top miliki dan tapi sayangnya tinta mesin itu tiba-tiba habis membuat Top tak bisa membacanya. Tak kehilangan akal, sang paman menyuruh Top agar membacanya di bawah teriknya matahari, di mana Top dengan usianya yang masih 19 tahun itu akhirnya disetujui untuk bergabung di perusahaan raksasa 7-Eleven.
Ini adalah foto Top Itipat asli di mana setelah 2 tahun bergabungnya dengan 7-Eleven, Top mampu membayar lunas seluruh hutang ayahnya dan membawa keluarganya pulang ke Thailand. Beliau juga memiliki 2.500 karyawan untuk mengekspor rumput lautnya ke 6.000 cabang 7-Eleven yang tersebar di 27 negara di dunia. Tercatat pada tahun 2010 beliau mampu meraup keuntungan sebesar 400 miliar rupiah, yang itu berarti 1.500% dari yang Top targetkan di awal merintis bisnisnya, dan film pun selesai. Mewakili sutradara, saya ingin mengatakan bahwa di dunia ini banyak sekali motivasi tentang kehidupan, motivasi tentang kesuksesan, tapi kita seringkali menumpuk dan hanya mengkoleksinya sebagai kata-kata selingan tanpa pernah memulai. Intinya jangan terlalu berisik dengan memposting, membuat, bahkan mendengarkan motivasi. Ambil saja secukupnya dan lakukan. Saya Top Global Alucard pamit undur diri dan sampai jumpa.